Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemui Ibu Ana, seorang pengusaha salon atau perias manten yang rumahnya ada di Gria Santa. Oke, kita sudah mendekati rumahnya itu. Ya. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang usaha Ibu Ana selama ini. Yuk kita mulai. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Baik, Pak. Monggo silakan. Monggo. oke. Benarlah ongkos ya. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi saya kesini mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Bu Ana sebagai seorang pengusaha atau bisniswati. Bisnis kecil. Bu Ana namanya siapa ya? Nama lengkapnya? Saya nama lengkapnya Lis Herdiana. Yes, ya. Dari mana asalnya? Saya yang jelas aslinya Malang juga. Tapi tepatnya Malangnya di kabupaten. Saya dulu aslinya dari Singosari. Singosari. Iya. Oh, masih keluarga Kendedes. Insya Allah. Ya. Makanya terus mulai tahun 98 saya pindah di Gria Santa ini mendekati tempat tugas, begitu juga suami gitu. Terus ceritanya bergelut di bidang salon kecantikan gimana? Awalnya saya memang tidak ada cita-cita untuk terjun ke dunia tata rias. Dari saya tidak ada. Saya dulu baik dari latar pendidikan saya tidak ada terkaitnya dengan bidang kecantikan. Beda dengan anak-anak sekarang yang misalnya sekolah SMK kecantikan, ya berarti memang dia sudah terarah ke sana. Kalau saya bidang pendidikannya adalah farmasi dulu. Farmasi. Sekolah menengah farmasi kalau sekarang. Kemudian sekarang menjadi akademi farmasi, akpar, sederajat dengan itu. Kok dulu SMK farmasi kan sekarang SMK hanya pada dasar aja. Kalau yang seperti materi yang sudah saya peroleh di farmasi dulu, sekarang mungkin ada di akpar, akademi farmasi itu. Jadi saya dulu punya awalnya muncul itu karena sering mengantarkan ibu saya dulu. Ibu saya itu kalau keriting rambut gitu, itu datang ke salon, saya ikut nganter, saya lihat aja. Oh, kalau orang motong rambut itu tangannya diangkat gini, jadinya begini. Kok tidak, itu awalnya adalah itu. Kemudian saya terapkan pada adik-adik saya karena saya punya keluarga banyak. Ternyata mengasihkan juga ya, bisa membuat wajah itu lebih pantas, lebih bagus. Nah, itu awalnya itu. Di samping saya sekolah, karena sekolah farmasi dulu itu kalau praktikum itu selalu bawa
ada gunting ya, nggak lepas kita dari gunting pokoknya kalau sekolah farmasi itu buat. Nah itu kalau saya selesai praktikum dimintai tolong sama teman-teman. Awalnya itu ternyata itu menjadi sebuah apa ya, hobi kecil waktu itu. Saya menganggap itu hobi kecil. Nah setelah saya lulus, kemudian saya diterima bekerja kebetulan di sebuah rumah sakit di Kota Malang ini, tepatnya di Rumah Sakit Saiful Anwar. Saya masih ingin tetap mengembangkan hobi itu. Jadi kemudian saya mengambil kursus yang waktu itu ya kursus tata kecantikan. Nah dari situ akhirnya hobi itu tetap berkembang. Ternyata saya punya dua pekerjaan. Itu satu sisi adalah pekerjaan farmasi saya dengan berdinas di rumah sakit, satunya lagi adalah bekerja di dalam pekerjaan hobi. Ternyata bekerja di dua profesi yang berbeda jauh itu adalah membuat tidak merasa capek ya. Kalau merasa capek karena di satu sisi adalah pekerjaan yang hobi. Ternyata hobi itu kalau kita tekuni profesional dan itu kita kembangkan, kita nggak ada yang namanya rasa capek, rasa bosen, nggak ada. Justru, nah awalnya itulah sampai jadinya bisa berkembang seperti ini. Dan kemudian saya berumah tangga, ya bersyukur alhamdulillah saya mendapat seorang pendamping yang begitu pengertian banget. Jadi tidak saya bayangkan, saya melihat suami itu biasanya jangan bekerja, jangan ini, jangan ini. Suami saya memberi peluang untuk mengembangkan kemampuan saya sampai di titik kulminasi yang silakan. Dengan diberi kepercayaan seperti itu, akhirnya saya merasa, wah saya bisa berkembang ini. Saya kembangkan dengan doa suami, dengan doa keluarga, dan akhirnya saya juga bisa mendidik pada anak-anak bahwasanya kalau kamu punya hobi, jangan sekedar hobi itu diomongkan hanya di bibir, tapi tekuni profesional, insya Allah akan bisa berkembang. Itu intinya itu. Dan apa ya, dulu kalau saya ingin mengukur tingkat kemampuan saya sampai di mana sih saya ini hobi saya ini gitu. Sampai di mana artinya kemampuan saya di bidang hobi ini. Kalau di bidang farmasi karena saya sudah melakukan pendidikan formal, jadi saya ya sudah ijazahnya. Tapi di hobi ini saya mengukurnya adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan lomba, terutama lomba sampai di tingkat nasional. Ya, saya mungkin bisa dipirsani itu ada foto-foto saya waktu di istana, kemudian waktu mengikuti lomba tingkat nasional di Hotel Indonesia waktu itu, karena memang apa ya, mewakili waktu itu mewakili dari seleksi dari tingkat kabupaten dulu, kemudian tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Dan ya alhamdulillah bisa mendapat juara, dan itu menjadi bisa buat cerita ke anak-anak saya. Akhirnya anak saya, cucu saya mengikuti semua menjadi perias. Oh, anaknya, cucunya. Ya, itu anak saya, si Amel yang namanya salon saya. Tuh dia menang di itu, terus kemudian ada cucu saya. Oh ini anaknya. Ini yang cucu saya. Cucunya ini. Oh, ini yang cucu saya. Juara juga. Ya, ini waktu itu masih tidak dapat juara, tapi dia dengan usia kelas 3 SD dia berani tampil ikut lomba bersaing dengan orang dewasa. Wah, hebat. Nah, ini ya inilah apa ya, sesuatu hal yang saya kira positif bisa kita tularkan bukan hanya pada ya awalnya ada pada lingkup keluarga dulu, bagaimana menekuni sebuah hobi, dan kemudian pada masyarakat yang lain ya, pada mereka yang memang apa itu ingin menekuni bidang tata rias, tekunilah secara profesional, insya Allah akan ada manfaatnya, luar biasa manfaatnya. Yang penting bagaimana kita hidup bermanfaat untuk masyarakat, itu intinya ya. Sekarang ini kan musim pandemi. Iya. Ini sekarang bagaimana? Apakah kalau di musim pandemi ini memang kegiatan salon, terutama yang terkait dengan pelayanan terhadap konsumen secara langsung, itu kan kita tidak bisa secara total ya, apalagi harus mengikuti protokol kesehatan. Nah
untuk di dalam tata rias pengantin biasanya kan ada yang namanya, kalau adat itu ada yang namanya siraman manten, itu sekarang belum ada dulu. Terus kemudian kalau untuk akad nikah sudah ada penjelasan dan aturan-aturan yang memang sesuai protokol kesehatan, kemudian dari Depak juga ada. Nah, kalau itu apa yang kita kerjakan adalah sesuai aturan itu tadi. Jadi kalau misalnya merias pengantin ya kita tetap ada itu, cuman tidak seperti bulan-bulan atau sebelum terjadinya COVID. Kalau untuk pelayanan hair cutting ya, misalnya untuk potong rambut, itu kita sudah ada aturan dari organisasi salon seluruh Indonesia, namanya Tiara Kusuma, itu ada protapnya yang memang harus kita ikuti. Nah, di samping memang ya kalau misalnya kita apalagi sekarang ceritanya saya ini sudah pensiun, sudah purna tugas dari Saiful Anwar ya, saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi salon, dan ya ada sedikit hobi yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Saya senang suka ngurusi tanaman, jadi mencoba ternyata mengasihkan juga. Jadi saya ya mulai jalan online, Yang itu di luar tuh ada ya, pot-pot bunga itu. Ya, Oh, itu dijual. Terus kemudian bisa jual ya apa saja yang bisa kita kerjakan. Insya Allah itu ya selama kita niatnya, awalnya sih niatnya harus ikhlas dulu menjalani apa itu, jangan punya target. Jangan kalau melakukan sesuatu jangan punya, oh aku harus jualan ini nanti keuntungan sekian, jangan. Jalani aja dulu sambil kita berdoa, ikhlas melakukan ya, insya Allah kita akan mendapat bimbingan dan lindungan Allah untuk ternyata ya ada saja gitu. Saya juga nggak menyangka waktu itu loh, ternyata hobi yang hanya sekedar merawat, itu awalnya merawat tanaman gitu, ternyata kok orang juga, padahal orang jual tanaman juga banyak, di pasar bunga juga banyak, ternyata ya itu tadi hal-hal yang kita lakukan selama kita niatnya positif, insya Allah ya, di samping itu ya apa obat-obat herbal yang dulunya ya, karena kalau itu keterkaitannya karena saya di farmasi masih tahu lah, oh ini herbal untuk ini ya, ternyata jalan juga sedikit-sedikit ya. Jadi banyak sekali ya bisnisnya ya. Ya kalau dikatakan banyak sih enggak, yang penting ya kalau sudah seusia saya, sudah usia 60 ini dijalani dengan ya tidak ngoyo lah, tidak ngoyo. Tapi kalau saya kira untuk adik-adik generasi muda saat ini, bahwasanya kesempatan itu harus dikejar, peluang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya melihat dan berkomentar, oh ini begini, tapi ayo jalani, tekuni, dan insya Allah. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak SMA yang masih muda. Untuk adik-adik generasi masih muda, seperti saya utarakan tadi ya, jangan bosan, jangan pernah merasa putus asa atau berhenti di stuck ya. Jadi kalau merasa sudah, oh aku sudah punya pendidikan formal ini, pasti aku nanti akan sukses di bidang itu, tidak. Allah memberi jalan kita untuk punya rezeki ya, garis yang sudah digariskan Allah itu tidak harus jadi pendidikan formal saja ya. Jadi harus kalian hobi juga bisa. Jadi jangan hanya mengandalkan kalau sudah lulus kuliah, saya sudah lulus kumlot, saya pasti akan jadi ini, belum tentu. Cobalah. Jadi kalau saya prinsipnya begini, saya senang jadi orang bisa, saya tidak senang jadi orang ahli. Nanti maksudnya ya, saya senang jadi orang bisa. Jadi apapun pekerjaan itu, biarpun pekerjaan orang laki, gimana caranya saya bisa gitu. Kalau kita bisa, insya Allah kita ada di tempat apapun, di kondisi apapun, kita akan bisa beradaptasi gitu ya. Jadi sama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.